Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ibu lihat pagi ini semuanya wajahnya pada ceria dan bersemangat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan topik yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, Ibu meminta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita hari ini. Ada yang bersedia? Bagaimana? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, jadi tujuan dan manfaat siswa sekalian mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa-siswa tentang bagaimana faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejenuhan dalam pembelajaran dan bagaimana strategi mengatasinya, serta tentunya hal ini akan sangat bermanfaat bagi siswa sekalian untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Baik, adapun tahapan yang akan kita tempuh dalam kegiatan ini yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pembentukan. Ini merupakan tahap awal. Kemudian yang kedua tahap transisi. Tahap transisi adalah tahap untuk mengetahui persediaan konseling untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian tahap ketiga tahap inti atau tahap kegiatan. Artinya kegiatan kita di sini sudah berjalan mulai dari sesi diskusi, brainstorming, dan tanya jawab. Kemudian tahap terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Jadi tahap ini sebelum kegiatan kita ditutup, Ibu akan memberikan KPD dan lembar evaluasi hasil yang akan diisi oleh siswa-siswa sekalian. Jadi Ibu berharap semuanya terlibat aktif dalam kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, anak-anakku sekalian jangan merasa ragu untuk mengungkapkan apapun yang ingin disampaikan karena dalam kegiatan bimbingan kelompok ini terjamin asas kerahasiaannya dan asas kesukarelaan yang artinya tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Jadi semuanya di sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok berarti dengan asas kesukarelaan, tidak ada yang merasa terpaksa. Kita sepakati kegiatan layanan bimbingan kelompok ini dengan alokasi waktu 35 menit. Semuanya sepakat? Sepakat. Oke, itu juga akan memberikan satu ice breaking, yaitu tepuk perkenalan, supaya kalian bisa saling mengenal satu sama lain. Siapa tahu di sini ada yang belum saling mengenal. Kalian di sini harus menyebutkan nama kalian sendiri jika tepuk tangan 3 kali dan menyebutkan nama kelas jika kalian tepuk 2 kali. Kemudian Ibu memberikan tantangan, jika kalian tepuk tangan itu harus memberikan gaya yang unik atau lucu. Oke. Bisa dimulai dari yang jilbab hitam. Maaf, dari abang-abang itu ya. Tepuk perkenalan mulai dari sekarang. Nama saya Eka Sri Purnomo dan kelas 10 ya. Selanjutnya yang jilbab coklat. Perkenalkan, nama saya Hera dari kelas 10. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Naurana Tunggal Bakti dari kelas 10 dia 2. Oke, bagus ya. Jadi kalian sudah saling mengenal ya. Kita akan masuk di tahap selanjutnya karena tujuan kita dalam kegiatan ini agar siswa sekalian mengetahui apa sih faktor penyebab kejenuhan dalam belajar dan bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi rasa jenuh dalam belajar. Jadi di sini Ibu akan memberikan kontrak kegiatan atau aturan yang akan kita sepakati sebelum masuk di tahap inti. Jadi Ibu tentunya ingin memastikan bahwa kita semua berada dalam suasana yang kondusif dan siswa-siswa sekalian harus fokus dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Dan ibu juga ingin menetapkan beberapa aturan atau kesepakatan selama sesi bimbingan kelompok ini berlangsung. Yaitu yang pertama harus saling menghormati, yang kedua mendengarkan pendapat satu sama lain, dan yang ketiga menghindari kata-kata yang tidak mengenakan di hati. Semuanya sepakat ya? Oke. Semuanya sudah siap untuk memasuki tahap kegiatan kita? Iya. Ya. Seperti yang Ibu jelaskan dari awal, topik kita hari ini yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Apa kata lain dari kejenuhan? Siapa yang tahu? Jenuh itu apa? Jenuh itu dulu ya malas. Bosan ya, betul. Jadi ibu akan menampilkan PowerPoint. Jadi siswa sekalian silakan disimak PowerPoint dari penjelasan ibu. Terus sebentar ibu akan membuka sesi diskusi. Jadi kejenuhan belajar merupakan salah satu kendala yang dapat mengganggu proses pembelajaran sehingga dapat menyebabkan proses tersebut tidak berjalan secara optimal. Nah, ketika siswa merasa jenuh, hal ini dapat mengakibatkan gangguan dalam pemahaman dan penerimaan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Ketika kejenuhan terjadi, siswa akan kehilangan fokus dan minat dalam memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini dapat membuat mereka sulit untuk memahami informasi secara maksimal. Bahkan meskipun guru memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap, kemampuan siswa untuk memproses dan memahami informasi tersebut dapat terhambat karena kejenuhan yang mereka rasakan. Dampak dari kejenuhan belajar bisa sangat serius. Salah satunya adalah menurunnya keinginan untuk belajar. Siswa yang merasa jenuh cenderung kehilangan minat dan motivasi untuk menghadapi pelajaran. Siswa mungkin merasa bahwa belajar tidak lagi menjadi hal yang menarik atau bernilai bagi mereka. Nah, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar. Yang pertama, cara atau metode yang tidak bervariasi. Ketika pembelajaran menggunakan metode yang monoton atau itu saja tidak berubah-ubah, siswa cenderung menjadi bosan karena mereka tidak merasa tertantang atau terlibat secara aktif dalam proses belajar. Yang kedua, belajar hanya di tempat tertentu. Pembelajaran yang terbatas hanya pada tempat tertentu atau ruang kelas tertentu dapat membuat siswa merasa terkekang dan lingkungan belajar ini menjadi terasa bosan. Yang ketiga, suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Suasana belajar yang tidak berubah-ubah dapat membuat siswa merasa jenuh dan kehilangan minat. Maka dari itu penting untuk kita menciptakan lingkungan belajar yang dapat terangsang dan memanfaatkan berbagai strategi untuk menjaga kegiatan belajar kita tetap menarik dan relevan. Keempat, kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. Jadi keterlibatan dalam aktivitas rekreasi ini juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan bersantai. Kelima, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada saat belajar. Ketegangan mental yang berkepanjangan saat belajar ini dapat mengganggu kemampuan siswa untuk berkonsentrasi dan menyerap informasi dengan baik. Apa sih ciri-ciri perilaku siswa yang mengalami kejenuhan? Yang mengalami kejenuhan dalam belajar? Nah, yang pertama, sering menunda-nunda tugas dan menunjukkan ketidakminatan pada kegiatan ekstrakurikuler. Di sini siswa yang mengalami kejenuhan akan cenderung kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Yang kedua, kelelahan mental dan perubahan emosional. Siswa yang mengalami kejenuhan seringkali merasa secara mental, dia akan merasa menunjukkan tanda-tanda kelelahan seperti kesulitan untuk konsentrasi, keletihan, dan mudah marah. Ketiga, menghindari aktivitas pembelajaran. Siswa yang merasa jenuh mulai menghindari aktivitas-aktivitas yang sebelumnya mereka ikuti dengan antusias, termasuk pembelajaran di sekolah. Yang keempat, kehilangan kepercayaan diri. Kejenuhan juga dapat menyebabkan siswa kehilangan kepercayaan diri dalam kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas atau aktivitas tertentu. Dan yang kelima, kurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi penuh. Siswa yang mengalami kejenuhan sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokusnya dan konsentrasi penuhnya pada tugas-tugas atau pelajaran yang diterima di sekolah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi rasa jenuh dalam belajar. Yang pertama, menggunakan perangkat dan media belajar yang disukai. Kemajuan teknologi telah memperluas pilihan media pembelajaran. Dengan menggunakan perangkat dan media yang sesuai dengan preferensi
tiap siswa proses belajar menjadi lebih mudah dan lebih menarik dan menyenangkan. Misalnya seseorang yang lebih visual dapat menggunakan video pembelajaran, sementara yang lebih auditori dapat memanfaatkan podcast atau rekaman audio. Kemudian selanjutnya yang kedua, memahami minat. Minat individu memainkan peran penting dalam motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Memilih topik atau materi yang sesuai dengan minat dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memicu rasa ingin tahu yang lebih besar. Ketiga, belajar dengan cara atau metode yang berbeda. Kemudian yang keempat, memilih tempat belajar yang nyaman. Kelima, meluangkan waktu untuk melakukan hobi seperti refreshing dan mengembalikan semangat untuk belajar dengan lebih baik. Yang keenam, mengubah dekorasi di ruangan belajar. Yang ketujuh, menciptakan suasana menyenangkan di ruang belajar. Yang kedelapan, melakukan aktivitas liburan. Kemudian yang terakhir, hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Nah, ini juga sangat penting. Ketegangan mental ini dapat menghambat proses belajar dan menyebabkan kelelahan mental. Maka dari itu, hindari stres berlebihan dengan mengelola waktu dan tugas belajar secara efektif. Jadi dalam kegiatan layanan ini, Ibu menggunakan metode brainstorming dan tanya jawab. Oleh karena itu kita akan masuk ke sesi curah pendapat dan tanya jawab. Jadi silakan berbagi pengalamannya kalian ya. Yang pertama, apa yang membuat kalian merasa jenuh dalam belajar? Nah, ada yang mau bercerita terlebih dahulu pengalamannya? Bu, Ya. saya sering merasa jenuh, Bu, dan harus belajar topik yang sulit dan tidak saya pahami dengan baik. Rasanya seperti saya terjebak dalam lingkaran kesulitan dan kemajuan. Jadi Nisa di sini mengalami rasa jenuh itu ketika harus belajar topik yang sulit dan tidak sulit untuk dipahami. Kalau bagaimana dengan Mbak Rara? Kalau saya itu kejenuhan datang ketika pelajaran terasa monoton dan kurang menarik. Kadang saya merasa seperti tidak ada variasi dalam metode pengajaran. Betul sekali ya Mbak Rara, kejenuhan itu bisa juga disebabkan karena pelajaran yang kurang menarik dan merasa bahwa tidak ada variasi dalam metode pengajaran yang diberikan oleh guru. Bagaimana dengan Nak Rika sendiri? Untuk saya sendiri, Bu, kejenuhan datang ketika saya merasa terlalu banyak tekanan dari orang tua dan guru mencapai hasil yang sulit. Itu yang membuat saya kehilangan semangat. Jadi Bu, bagaimana sih perasaan kalian ketika merasa bosan dalam suatu pelajaran? Saya merasa frustasi dan stres, Bu. Dan saya seperti saya tidak bisa memahami metode tersebut dan itu membuat saya merasa lemah. Berarti ya Nak Rika, tentunya hal itu akan membuat bisa merasa frustasi dan merasa stres. Bagaimana dengan Nak Rara? Sama seperti misal, Bu, saya bisa merasa frustasi dan kadang-kadang merasa malas untuk terus belajar. Dan Nak Rara juga merasa frustasi dan kadang-kadang merasa malas untuk terus belajar. Kalau Nak Rika sendiri bagaimana? Kalau perasaan saya, Bu, campur aduk antara frustasi dan keputusan. Saya merasa seperti saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan pelajaran tersebut. Jadi pertanyaan jadi selanjutnya, bagaimana sih kalian biasanya mengatasi masalah kejenuhan dalam belajar ini? Saya belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna dan bahwa penting untuk memberi diri saya sendiri waktu untuk istirahat. Saya juga mencoba untuk lebih fleksibel dengan standar yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Bagaimana dengan Nisa? Saya, Bu, biasanya mencoba untuk mengambil jeda sejenak dan melakukan sesuatu yang saya nikmati, baru seperti mendengarkan musik atau berolahraga. Itu membantu meningkatkan kualitas. Kalau Nak Rara sendiri bagaimana? Saya juga sudah mengambil jeda sebentar untuk beristirahat dan menghirup udara segar di luar ruangan. Itu membantu menyegarkan pikiran saya. Terima kasih ya sudah berbagi anak-anak sekalian. Kalian semua punya pengalaman yang berharga dalam menghadapi kejenuhan belajar.
seperti yang disebutkan oleh Nisa dan Nara, mengambil jeda sejenak bisa menjadi cara efektif untuk merileksan pikiran dan meningkatkan kembali semangat belajar. Kemudian yang dikemukakan oleh Rika bahwa penting untuk mengubah pola pikir yang menuntut kesempurnaan, dan kita harus ingat bahwa belajar ini adalah proses dan setiap kemajuan yang kita buat adalah pencapaian yang begitu sangat berarti. Jadi Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah kehidupan dalam kerja berpengaruh dengan faktor ini? Ini pertanyaan dari Nisa. Aku kehidupan itu berpengaruh. Ya, tentu ya Nisa, kehidupan belajar akan sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik kita ke depan. Ketika kita merasa jenuh atau bosan dalam pembelajaran, motivasi untuk belajar dan mencapai hasil yang baik bisa menurun secara drastis. Hal ini dapat menghambat kemampuan kita untuk memahami materi pelajaran dengan baik dan akhirnya mempengaruhi kinerja akademik kita. Jadi sangat penting untuk mengatasi rasa jenuh dalam belajar. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Baik ya. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan apresiasi yang besar kepada kalian semua atas keterlibatan dan upaya yang telah kalian tunjukkan dalam proses layanan bimbingan kelompok ini. Sesi-sesi diskusi yang telah kita lewati tadi menjadi sarana yang sangat berharga untuk saling berbagi pengalaman, mendengarkan perspektif orang lain, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi kejenihan dalam belajar. Ibu juga ingin mengingatkan kalian bahwa setiap kecil yang kita ambil dalam mengatasi kejenihan belajar adalah langkah menuju ke kejenihan belajar. Semangat dan dedikasi yang kalian berikan dalam mencari tantangan ini adalah sumber inspirasi bagi kita semua. Jadi saat kita mengakhiri kegiatan layanan ini, Ibu berharap anak-anak sekalian tidak hanya memberikan pemahaman, tidak hanya membiarkan pemahaman dan strategi yang telah kita bahas menjadi sekedar wacana, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu juga akan memberikan kalian KKPD yang berisi beberapa pertanyaan terkait materi yang telah kita bahas hari ini dan evaluasi hasil. Jadi setelah kalian selesai mengisi, silakan serahkan ke depan ya. Selanjutnya ada yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Ya, silakan Anissa. Dan kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, saya mendapatkan berbagai pengalaman mengenai rasa jenuh yang masing-masing dari kami alami dalam belajar. Kami semua berbagi cerita dan mendengarkan pengalaman satu sama lain yang memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana kehidupan belajar dapat mempengaruhi secara berbeda. Terima kasih ya Kak Nisa. Itu anak-anak sekalian, jika ada yang memerlukan dukungan dan bimbingan apabila menghadapi tantangan atau situasi yang meningkatkan kejenihan dalam belajar, kita akan bertemu melalui layanan konseling individual. Dan jangan ragu ya untuk mendiskusikannya dengan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian semua. Menutup kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.